Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dilucurkan kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan shalawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang Islam kita punya prinsip di sini senang, di sana senang. Ini disampaikan oleh guru thariqah. Di sini kita senang tinggal di bumi Allah. Dan insya Allah mati pun senang karena akan berjumpa dengan Allah. Maka harus di sini senang, di sana senang. Apa yang dibawa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau masih juga tidak paham dengan apa yang ingin saya sampaikan, tinggal buka di Google, judulnya La ilaha illallah, karangan Bung Haji Rhoma Irama. Ya, ayat album namanya itu La ilaha illallah. Diawali dengan pembacaan surat Qul huwallah, surat Al-Ikhlas. Walaupun yang populer adalah surat Qul hu ya. Ya. Dak mak mata apa surat Al-Ikhlas, apalagi surat Qul hu ya. Kulhu dan al-ikhlas teh eta kene upami bahasa kasar nama ti kotok ti ayam eta kene ya, seperti nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut dengan Al-Kitab. Al-Kitab itu bukan Injil, Quran. Apalagi As-Sifa, apalagi Al-Furqan, kemudian Al-Qur'an. Nama Quran teh disebut dengan As-Sifa, Al-Furqan, Az-Zikru bisa ya. Kurang lebih ada 5 sampai 7 nama lain dari Al-Qur'an. Gitu. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, mati pun senang karena berjumpa dengan Allah, asal kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Katakan Tuhan itu satu, kan gitu ya. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta ke dukun, ke Allah saja. Karena Tuhan kita Allah Maha Kaya. Mana bukti kayanya? Para nelayan yang mencari ikan di laut belum pernah ada kabarnya ikan di laut habis.
Jamaah haji 2025 kemarin tidak pernah ada kabarnya air Zam-Zam habis karena sudah kering. Ya, pernah ngadang ibu. Aduh, kasihan jamaah haji 2005 kemarin tidak kebagian air Zam-Zam karena air Zam-Zamnya sudah kering. Kata Allah dalam hadis kursinya, andai air Zam-Zam itu ditumpahkan kepada 7 bumi baru, jadi Allah menciptakan 7 bumi baru, kemudian air Zam-Zam ditumpahkan, maka air Zam-Zam tidak akan habis walaupun ditumpahkan untuk kepada 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah tidak lagi bersedih kita dengan penderitaan dunia ini. Karena kesedihan kita akan berakhir dengan kesenangan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang istidraj, yang disungkun oleh Allah dengan kemewahan dunia, mereka pun akan berakhir dengan penderitaan. Ya. Yahudi hari ini yang membombardir saudara kita Muslim Palestina siang dan malam, tidak mengenal apakah itu bayi mandula yang sedang ibadah di masjid dan sebagainya, dibombardir oleh mereka dengan biadab dan kejinya. Ya. Tadi ayatnya yang saya bacakan itu Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan berucaplah orang-orang kafir, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah 2 golongan kepada kami. 1, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami. Naz'alhuma, akan kami jadikan mereka di bawah telapak kaki kami. Liyakuna minal asfalin, bahkan akan kami tempatkan di tempat yang hina dina. Itulah penyesalan orang-orang kafir atas perbuatannya. Juga penyesalannya bisa dibuktikan dalam surat An-Naba. Ya laitani kuntu turoba. Kalau bahasa Sundanya, aduh, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau aku diciptakan sebagai tanah saja. Begitulah penyesalan orang-orang kafir yang hari ini begitu biadab dan kizinya. Hadirin rahimakumullah, sedikit kita akan berbicara tentang berbagi dengan anak yatim. Ya. Tadi ayatnya sudah dibacakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang tidak peduli terhadap urusan dan perut anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan enggan berbagi makanan dengan fakir miskin. Fawailul musallin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu adalah lalai. Ya, gitu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Itu mah sudah jelas. Bukan saja pendusta agama, tapi dia telah keluar dari agama kita. Mana dalilnya? Farqu ma bainal abdi wal kufri as-salat. Faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita dengan perbedaan antara hamba dengan seorang kafir terletak pada sholat. Barang siapa orang-orang Islam sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara. Berarti dia telah kafir. Ini bukan penjelasan dari Ustadz, melainkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilih kelir, acak sorak, kuantul galuh, kuantul gula. Begitulah kondisinya. Oleh sebab itulah, maka pernah ditayangkan
kurang lebih ada 360 episode tentang sinetron Islam KTP. Ya. KTP-nya Islam. Diajak sholat, tidak mau. Ya. Maka saya bangga sekali di masjid ini ada rutinan membaca Quran. Mohon maaf, tidak sedikit di luar sana yang gelarnya profesor doktor gitu kan, dan Islam KTP-nya ditemukan banyak di antara mereka adalah sampai tidak bisa membaca Quran, dan saya sudah menyaksikannya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal gelarnya sudah sampai profesor. Ini luar biasa. Ya, gitu. Sedikit cerita, silahkan itu di YouTube ada namanya itu program RDAY ya. RDAY, Rumah Doa Anak Yatim. Ya. Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengalami kesulitan, boleh mempraktekkan ilmu ini. Sekaligus saya pun sedang mempraktekkan ilmu ini. Ya. Di daerah Bogor, yaitu dipimpin oleh Haji Dewi Susanto itu, ada RDAY Kandang Embe milik Haji Dewi Susanto. Kurang lebih ada 500 yatim di sana. Apa yang istimewa dari program ini adalah bagaimana mengundang takjubnya Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Satu di antaranya adalah pukul 00 bangun. Bangun kemudian senyumnya 41 kali. Alhamdulillah, senyum. Alhamdulillah, senyum. Setelah itu mandi. Setelah mandi, sholat tahajudnya 8 rakaat. Setelah tadi 8 rakaat dilanjutkan dengan membaca Quran. Ini yang ekstrim ini. Berapa banyak baca Quran Pak Ustadz? Baca Qurannya 12 juz. Ekstrim enggak? Ya. Insya Allah ini, karena lihat dari wajahnya ini, Ustadz sudah seperti Imam Abdurrahman As-Sudais ini. Ini bisa 30 juz satu malam ini. Ya. Mang, ulah eleh, mang. Ulah eleh. Ya. Ya. Alhamdulillah, wajah kasman. Ininya ada jenggotnya ya, Pajero ini. Pasukan jenggot Rasul sama jenggot Ustadz ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian jangan lupa sedekah subuhnya. Ya. Latihannya untuk yang pertama berdasarkan jumlah umur. Kalau saya sudah lolita sekarang, lolos 50 tahun. 51 tahun lolita ini. Ini Bapak lolita ini, lolita ya. Ada yang jelita? Masa jelita Bapak? Jelita menjelang 50 tahun. Tapi mayoritas dari wajahnya ini adalah jamaah lolita. Saya tidak setuju dengan bahasa manula. Kalau manula memang enggak tenar, manusia lanjut usia. Lebih baik lolita saja. Nah, lolos 50 tahun. Mau lolosnya 40 tahun, mau 90 tahun terserah itu. Ya, itu. Ya. Dipraktekkan ini. Ini mengandung takjubnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam program ini ada sampai yang dililit hutang sampai ratusan juta sampai puluhan miliar itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kenapa? Karena Allah takjub dengan ibadah yang kita lakukan. Kemarin waktu ngasih pengajian di Sukamiskin, kenapa Pak Ustadz sodako yang menjadi istimewa? Bukan sholat, bukan tahajud, bukan baca Quran. Kalau saya boleh memberikan jawaban bahwa sodako itu adalah, kenapa istimewa? Karena dampaknya langsung.
Ada orang kelaparan, kita bantu. Bahasanya apa? Nuhun ya Den, nuhun ya Den, nuhun ya Den. Saking orang kelaparan kita bantu. Seketika yang lapar jadi kenyang. Istimewa tidak? Istimewa Pak. Beda dengan sholat, beda dengan baca Quran. Baca Qurannya efeknya ke kita. Sholat efeknya ke kita. Tapi sedekah adalah efeknya pada orang lain. Yang seketika itu juga tadi, yang sedang berduka menjadi bahagia. Ini yang saya renungi. Ya. Yang saya renungi kenapa sedekah menjadi istimewa. Yang kedua adalah, rumusnya adalah paksakan. Yang kedua, paksakan. Ketiga, paksakan. Keempat, paksakan. Kelima, paksakan. Karena insya Allah, kalau kita ingin berbagi, menunggu kita mapan, keburu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat di Quran coba, Al-Munafikun ayat 10. Surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiku, dan nafkahkanlah sebagian rizki yang kita miliki sebelum kematian menjemput salah satu di antara kita. Orang-orang bakhil ketika sedang sakaratul maut berdoa kepada Allah. Robbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila azalin qarib, andai engkau bisa menunda kematianmu sebentar saja. Itu cita-cita orang yang sedang sakaratul maut. Apa cita-citanya? Fa asaddaqo, pasti aku akan sedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, dan aku rindu berjumpa dengan orang-orang soleh, dan aku rindu bergaul dengan orang-orang soleh. Coba. Ya. Orang yang sedang sakaratul maut bercita-cita bukan menyebut ingin sholat, bukan menyebut ingin saum, ingin tahajud, tapi ingin sedekah. Karena apa? Salah satu para ulama menjelaskannya, ternyata Allah tampakkan pahala sedekah itu. Bahkan yang rajin sedekah pun sama. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Kenapa? Aku ingin mengulangi lagi. Kenapa? Karena kemarin masih sedikit, sekarang mau banyak, gitulah kurang lebih. Ya. Terlebih-lebih orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Barang siapa yang memiliki sifat kikir dan pelit, sesungguhnya dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Ya. 1 bulan yang lalu saya berkunjung di rumahnya Pak Insinyur Tanur. Ini rumah mewah amat. Ternyata setelah ngobrol dengan situ, itu harga rumah yang saya kunjungi pengajian itu kemarin itu harganya memang 40 miliar. Subhanallah. Rumah ibu mah namanya 5 miliarnya. Ya, alhamdulillah. Didoakan ya. Ya, 5 miliar anjing rumah. Ngobrol ke sana kemari, saya ingin tahu. Bukan iri lihat rumahnya. Tapi pasti
Orang ini punya keistimewaan. Mohon maaf kalau digambarkan wajahnya, dah tekasep-kasep teuing gitu kan ya. Kalian 85 gitu kan. Kasepan usaha nu dipayun ya kasman gitu kan. Nah, hebat amat jelema ini teh. Begitu ngobrol merinding Bu saya. Apa yang merinding? Ternyata dia punya yatim 300 orang. Berapa banyak yang dia santuni per bulan? Satu orang dia santuni 1,5 juta dikali 300. 450 juta sodakona sabulan. Cek bahasa preman edan ieu jelema. Pantes saya beungar cek urang teh nya kitu. Akhirnya mohon maaf. Tidak lama kemudian saya pun ketitipan 9 yatim. Begitu saya praktekkan, demi Allah, saya praktekkan ya, tidak ada kesedihan dalam diri saya. Malah, alhamdulillah Gusti, abdi dipasihan, rizki nuka sudah pesan luar biasa na ini. Usar bener ria karena sakit oge batur bang 300 yatim. Lain ria ieu mah ngajak urang barengan hayu ya. Ya. Secara berjamaah ya, ada yatim di antara kita, yuk kita gotong royong, kita serbu. Yang belum bisa gambar Soekarno-Hatta dengan pati murah, enggak apa-apa, nu 1000 teh. Sedekahna. Ya. Tapi jangan sampai kita ngeyel. Gambar yang gambar Soekarno-Hatta belum bisa sedekah, pati murah belum ditahan-tahan kene. Pati murah we nanti naik kelas, ya. Kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 nanti langsung ke sedekahnya gambar pati murah. Ya, itu ya. Kemudian daripada ilmu ini, kata Ustaz Susanto itu adalah kita harus sering ngutuk anak. Jangan ngakal. Kalau ngakal nanti hafal Al-Quran 30 juz. Gitu ngutuknya. Tetapi jangan menggunakan kata-kata yang tidak mengandung doa. Kamu ini botol, punten. Non mau botol teh, bodoh jeung tolol, jangan. Auzubillahi min zalik. Maka tadi Bapak kasman, non pas teh kasep dan manis. Kamu ini bermutu, apa bermutu? Bermuka tua, jangan itu mah. Lebih baik setuju kasman atau bermutu Bapak? Coba ngacung, yang kasman. Alhamdulillah. Ya kasman Bapaknya. Kasep dan manyun, aduh gimana? Sok diseleweng ke dia si Abah Maikumah. Kasep dan manis. Ya. Lamun manyun engke jadi doa engke. Datang ke bumi engke si emak teh manyun gitu. Ya. Kasman, kasep dan manis. Kasman, kasep dan dermawan boleh. Jangan menggunakan bermutu. Kalau bermutu adalah bermuka tua. Ya. Imam Abdurrahman Sudes waktu kecil itu anak yang nakal. Ketika ada rombongan imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya, lalu Umi dan abinya menyiapkan hidangan. Si hidangan itu dicampur dengan pasir. Ku belegug-belegug nasi Sudes keletik. Kalau kamu awas, jangan pernah lagi injakkan kakimu di rumah Umi dan Abi. Sampai kau hafal Al-Quran 30 juz dan menjadi imam di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Qadarullah 14 tahun kemudian, atas takdir Allah, Imam Abdurrahman Sudes yang bawang yang nakal itu menjadi imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Dan sekarang menjadi empuknya para imam. Kalau Bapak ingin tahu berapa gajinya? 485 juta. Saya pernah berkeliling di pinggir kota Mekah. Imam Sudes sudah membangun 5 masjid megah. Yang jauh dari Masjid Nabawi dan yang jauh dari Masjid Haram dan yang jauh dari Masjid Haram. Dari mana itu? Dari gajinya. Sementara kalau dosen uing man, lamun hayang duit sakitu teh butuh waktu 15 tahun nganyuk ke Bank Jabar.
Bayangkan. 15 tahun ngajuk pawang, cicilannya 4.800.000. Baru ditambahan riba nanti akan. Itu mah hanya 1 bulan 450 juta gajinya. Itulah keberkahan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi ibu harus sering ngutuk budak. Jangan nakal. Kalau nakal mah nanti jadi orang kaya raya. Wah, bagus. Jadi presiden, jadi bupati, jadi anggota dewan. Tapi ulah seperti Saroni, pokoknya jadi anggota dewan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kutukan dengan kutukannya yang baik-baik saja. Ya. Ada budak UIN, ada mahasiswa UIN, ketika ditanya, "Kemana ente?" "Ke Mekah." Tuang di warteg reka Mekah, naik ojek reka Mekah, naik angkot reka Mekah. Sampai teman-temannya mengklaim, "Saya teh geus gelo, Pak," cina gitu. Ternyata Bu, saking ngebetnya ingin ke Mekah, akhirnya ada suatu acara dia ngaji. Ada donatur. "Dek, udah umroh?" "Belum, Pak." "Mau umroh?" "Mau." "Udah, nih kamu bikin paspor ya, bulan depan berangkat dengan Bapak." Subhanallah. Itu tadi, ya, inilah yang disebut dengan man ahabba syai'an katsiru zikru. Barang siapa yang mencintai suatu pasti banyak ingatnya. Para ulama mendefinisikan wa min alamati hubbillah hubbi zikrillah. Adapun ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. Maka diantaranya adalah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus semangat. Itu bukti cinta kepada Allah. Wa min alamati bugdillah, bugdi zikrillah. Adapun orang-orang yang benci kepada Allah, benci menyebut namanya. Kalaupun menyebut namanya, ala kadarna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak enak, Bu. Ya. Tadi. Yang kedua, salah satu bukti cinta itu adalah cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan. Mengorbankan waktu untuk berzikir kepada Allah hanya sesaat. Yang lebih repotnya lagi, yang lebih dahsyatnya lagi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Sesungguhnya Allah lah yang akan menipu dia. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika diajak untuk mendirikan sholat, dia melaksanakan sholat dengan sangat malas. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafikun berzikir kepada Allah, tetapi zikirnya sedikit. Bayangkan, Pak. Zikir sedikit saja dalam surat An-Nisa dikategorikan sebagai ciri-ciri munafik. Apalagi orang yang benci kepada zikir dan meninggalkan zikir. Maka sehabis sholat minimal tiga kali jangan pernah tinggalkan. Mana dalilnya? Fa idza qudiyatis sholat fadhkurullah. Beres melaksanakan sholat maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Beres melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita diwajibkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza manasikakum fadhkurullah. Beres melaksanakan ibadah haji, lagi-lagi kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bocoran ketika kita sudah meninggal dunia. Dan hadis ini sudah masyhur, ya,
Sudah kita hafal sejak kita berada di SD dulu itu. Idza matal insan, ada juga redaksinya idza mata ibnu Adam. Tapi yang sahih adalah idza matal insan. Idza matal insan in qata'a idza matal insan. Apabila meninggal manusia, in qata'a amalu illa min salasin. Maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasin. Kecuali 3 perkara. Yang disebutkan dalam hadis ini yang pertama, nomor wahid adalah shadaqatin zariyatin. Coba ya kan. Shadaqah jariyah. Kedua apa? Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Atau ilmu yang bermanfaat. Ibu mengajarkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu keterampilan dan sebagainya. Awaladin solihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak soleh. Ciri daripada anak soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya yang telah meninggal dunia. Kalau masih tidak paham, tinggal dengarkan lagu Keramat. Hai manusia terlenteng teng teng kan gitu ya. Hormati ibumu yang melahirkan dan sebagainya. Yang pertama adalah disebut adalah sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3 adalah anak yang soleh. Coba bayangkan. Kita belum meninggal dunia, masih hidup di dunia ini, tapi bocoran ketika kita berada di alam barzah sudah dibocorkan rumusnya. Sudah dibocorkan soalnya hari ini. Itulah hebatnya ajaran agama Islam. Kita belum mati, tapi pernyataan malaikat raqib atid kita sudah dapatkan. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Man dinuka? Man imamuka? Man ihwanuka? Apa agamamu? Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapakah imammu? Dan siapakah saudaramu? Man rabbuka? Allahu rabbi. Man dinuka? Al-Islam. Man imamuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ihwanuka? Jawabannya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tidak menyebutkan kakak kandung kita siapa. Tidak menyebutkan adik kandung kita siapa. Beda. Kalau pertanyaan di alam dunia, siapakah saudaramu? Berapa berkeluarga? Baru itu sebutkan. Jadi jangan sampai ketika man ihwanuka, ibu nggak jawab muslimin, muslimat, mukmin. Kan acan mawat ibu nak itu mah. Ya. Jadi ulah terbalik. Ini mas sekali lagi adalah pertanyaan ketika kita berada di alam barzah. Sebutkan, oh abdi teh 7 bersaudara. Ya. Saya adalah anak bungsu. Yang ketujuhnya itu adalah 1 yang jadi bupati, yang kedua jadi anggota dewan, yang ketiga jadi gubernur, yang keempat jadi konglomerat. Ya. Yang kelima ketua bandara Soekarno-Hatta. Oh, sebutkan ya ke ibu kan gitu. Tapi ulah menyebutkan yang tidak berdoa gitu. Saya itu tuh jadi janganlah gitu. Disebutkan pokoknya namanya. Jangan menyebutkan profesi-profesi yang ibu sendiri, baik profesi ibu, profesi suami, profesi anak, kita tidak suka terhadap profesi itu. Ya. Walaupun ada ayah jalma, ayah nunti kampung gitu kan. Ayah budak abah di Bandung jadi hebat budak abah mah di hotel gawe naon cleaning service gitu. Ya, jadi office boy kan gitu ya. Kita kan nama-nama keren ya gitu, tapi kalau diterjemahkan kan ibu sendiri tahu lah gitu. Mohon maaf bukan berarti kita merendahkan itu gitu ya. Jadi seolah-olah
Dia menggunakan kata-kata yang keren itu berakibat keren oge ieuna kan gitu. Terjadi kan tidak. Itu mah hanya istilah saja kan gitu. Cleaning service kan tahu sendiri kan ya, petugas kebersihan kan gitu ya. Office boy juga sama gitu. Dalam bahasa lain kalau di Irma adalah menjadi TKI atau apa namanya pembantu rumah tangga. Oleh sebab itulah yakinkan diri kita bahwa dunia ini adalah akan kita tinggalkan, suka maupun tidak. Ya. Kemudian PR yang kedua silakan. Kalau memang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, dengarkan lagi dulu, dengarkan lagi yang namanya album Taqwa. Ya. Mana album Taqwa dari Rhoma Irama juga, Pak. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai tempat kembalinya adalah surga Firdaus. Dan surga Firdaus hanya diperoleh oleh orang-orang yang memiliki predikat takwa. Sok renungkan saja sekarang. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Pernah kita melihat ada orang kaya? Kaya dan membusungkan dada. Yo, sia lamun lain ku aing mah. Wah, tika bentik-bentik curug lagi, Bu. Kalau mereka maki-maki pembantunya itu. Apa kata Bu Rhoma Irama? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Benar tak? Miskin dan kaya adalah sama, Pak. Nggak usah minder, Pak. Komo bapak kanu kati kadodongkuan itu hilang imana itu, Pak. Kade. Islam hanya menganjurkan kita adalah rendah hati. Islam tidak pernah mengajarkan kita rendah diri. Munten. Juragan puntennya. Ulah itu tetekenging itu tidak. Tiba kadongko-dongko. Sebab apa? Dongko itu hanya untuk sujud kepada ruku ini. Kenapa sampai dongko-dongko? Melihat jabatannya. Melihat apa? Melihat hartanya. Nggak boleh itu. Itu disebut dengan syirik asgor itu. Syirik kecil itu. Ya. Itu dibahas oleh lagu Rhoma Irama juga itu tuh. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Sedikit kan? Tidak sedikit hari ini orang yang menuhankan manusia dan tidak sedikit orang yang menuhankan benda. Saking menuhankan bendanya, apa? Toko ini diawasi dengan CCTV, dengan satpam, dengan anjing herder, dengan kunci gembok dan sebagainya. Kenapa? Karena takut hartanya ada yang maling. Boleh gitu, boleh, tetapi tidak isrof, tidak berlebih-lebihan. Ya, karena kata si Ustaz Luqmanul Hakim, kekecewaan dalam hidup hanya dua. Satu, berharap kepada makhluk. Yang kedua, rasa memiliki. Ya. Jadi Ibu, kalau saudaranya pejabat, insya Allah saya bakal ditolong orang ini.
oleh pejabat ini. Mohon maaf, jangan terlalu berharap. Takut kecewa nantinya. Punya saudara kaya raya, pasti dia bisa menolong saya. Jangan terlalu berharap. Maka tadi ya, kekecewaan itu hanya dua. Berharap kepada makhluk dan rasa memiliki. Padahal harta yang kita miliki itu adalah hak pakai saja, bukan hak milik. Kalau harta sebagai hak milik, kalau dia mati pasti seluruh harta yang dimilikinya mesti dikubur dengan kitanya. Jadi harta yang dikumpul-kumpulkan itu kan kalau kita sudah mati, dinikmati oleh orang yang masih hidup kan gitu. Itulah yang disebut dengan kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Ya. Inilah disebut dengan dahsyatnya. Contoh kedua saya kenal dengan sosok Mardigo Wiwik, disebut dengan Bosman itu. Silakan nanti baca bukunya, ada Tajir Melintir, ya. Tajir Melintir, pengusaha nggak ada matinya dan sebagainya, gitunya. Itu si Bosman itu dulu pernah ditipu puluhan miliar, bangkrut usahanya. Dia punya hutang ke bank sampai 10 bank dan punya hutang ke 60 orang. Bayangkan. Setiap berdering telepon nuju ngasah golok wae, Pak. Mau naon? Mau saya bunuh saja. Pasti ini yang telepon ini. Akhirnya beliau disadarkan oleh seorang ustadz, usahanya bangkrut, anak istrinya kabur, dia tinggal di rumah sepetak. Dengan anak yang sedang sakarat sakit. Mas, kalau sampean punya masalah, tolong atuh cerita sama aku. Ini ada uang 3 juta, yuk kita bawa anak ke dokter. Dibawa, singkat cerita sembuh, dan dia ikut pelatihan merubah mindset, merubah pola pikir. Subhanallah, apa yang terjadi hari ini? Dia adalah pendiri Rumah Yatim Indonesia. Berapa yatimnya hari ini? 4.000, Bang. Berapa sodako satu hari? Saya hitung 195 juta satu hari sodakonya. Kenapa Ustaz diceritakan? Agar ibu iri. Iri, dengki yang dianjurkan dalam Islam 2. 1, lihat orang pinter, dengan kepintarnya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ada doanya kan? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrofan nahar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki. Rizki apa? Rizki agar saya senang membaca Quran baik siang maupun malam. Itu rizki, Ibu. Rizki bisa sholat berjamaah. Rizki, Ibu. Karena di luar sana ada orang sakit yang ingin ke masjid tidak bisa. Kenapa? Karena sakit. Yang kedua, kita boleh iri terhadap orang kaya. Dengan kekayaannya dia sibuk mendermakan hartanya siang dan malam. Ka Fir'aun, ka Korun, ka Haman, ka Abu Lahab, Abu Jahal, kaya raya itu teh. Teguru iri eta mah. Da eta manusia-manusia laknat sadaya eta mah. Kenapa Allah abadikan cerita Korun, Fir'aun dan Haman, Abu Jahal, Abu Lahab? Agar menjadi ibroh kepada kita. Ayah mangkluk nama Fir'aun ngaku diri sebagai Tuhan. Ayah penggeblek-geblek jelema si Fir'aun ngaku diri ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Ya. Padahal apa yang keluar dari hidungnya leho sarua jeung urang. Apa yang keluar dari mulutnya? Ludah. Ya. Apa yang keluar dari hidungnya? Korong kan gitu ya. Apa yang keluar dari pantatnya? Kotoran sama jeung urang. Tetapi gelo-gelo nasi Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Salah satu di antara Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan karena seumur hidup Fir'aun tidak pernah sakit, Pak. Tah lamun bapak gering alias sakit, itulah yang membedakan. Nah gering usah-usah itu.
Bedanya urang jeung Fir'aun teh osok sakit. Yang membedakan kita dengan Fir'aun adalah kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Fir'aun diberikan sehat walafiat seumur hidup sampai dia mengaku diri sebagai Gusti Allah. Kan gitu. Kata sabar Ustaz dia. Habis. 3 menit lagi. Oh gitu ya. Karena saya harus tahu diri, ibu sudah mulai bergerak kiri dan kanan, ini tandanya bahwa pengajian ini bahaya kalau diteruskan karena sudah digoda oleh santapan jasmani. Ya Pak, Bapak Nukasman Pak, terus disiapkan Pak. Bahkan panitia menyediakan Portugal. Terak Portugal Pak, porsi tukang gali. Nu biasana 2 sendok tembok, cekap 8 sendok tembok. Sambil jeung abdi. Ya. Karena Bapak dan saya sama-sama gewasa. Gede wadah sangguna. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kenapa harus disampaikan dengan senyum? Karena kalau kita terus akan cepat dijemput oleh malaikat Ijroil. Gusti, izinkan kami untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Karena setiap hari wajahnya selalu cemberut terus. Karena tidak tanda bukti dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jamaah tahun, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya ya Allah. Kenapa? Karena dari wajahnya terpancar wajah-wajah yang senantiasa bersenyum. Kenapa? Tanda bersyukur dia diberikan anugerah hidup dan diberikan anugerah sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele lebih bagus cepat dan tidak bertele-tele. Sahrukan ditemani aura kasih. Sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.